Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Widya Lestari, NIM 207210054, kelas 4A Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian sebagai tugas ulangan tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dharma Putra SPD MP.Kim. Judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh variasi metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 5 Batanghari. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa, dan negara. Dalam pendidikan formal, kita tahu bahwa guru menjadi administrator harus menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Sebagai aspek yang menyangkut kelancaran jalannya pendidikan merupakan tanggung jawab sebagaimana dalam manajemen kelas. Guru sebagai pendidik harus bisa meningkatkan motivasi belajar bagi siswa dengan sebaik-baiknya, sehingga mendapat tujuan pendidikan yang sangat menentukan proses pembelajaran di sekolah. Oleh karenanya, guru harus mempunyai kemampuan dalam segala bentuk untuk membawa siswa-siswanya mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Seorang pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, terutama dalam menggunakan metode. Dengan menggunakan metode, para pendidik mempunyai cara atau ide agar dalam penyampaian materi peserta didiknya tidak cepat bosan dan lelah. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yaitu kesulitan siswa-siswi dalam menerapkan variasi metode pembelajaran disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu fasilitas sekolah, kemampuan daya tangkap siswa, penggunaan metode dan teknik yang kurang efektif, pengajaran masih berpusat pada guru, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan lain-lain. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada variabel bebas atau X, variasi metode pembelajaran yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat atau Y, yaitu hasil belajar siswa. Terdapat rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode pembelajaran bervariasi pada peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 5 Batanghari. Rumusan masalah yang kedua yaitu apakah penggunaan metode pembelajaran bervariasi berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 SMA Negeri 5 Batanghari. Tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran bervariasi pada peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 5 Batanghari, dan yang kedua untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh metode pembelajaran bervariasi terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 SMA Negeri 5 Batanghari. Pada bagian metode penelitian, tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada SMA Negeri 5 Batanghari. Waktu penelitiannya digunakan selama 1 minggu dari tanggal 17 Mei sampai 25 Mei. Pendekatan dan desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimen yang bersifat ex post facto untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ex post facto sebagai metode penelitian menunjukkan pada perlakuan atau manipulasi variabel bebas X telah terjadi sebelumnya sehingga peneliti tidak perlu memberikan perlakuan lagi.
tinggal melihat efeknya pada variabel terikat. Selanjutnya, populasi dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi. Menurut Ari Kunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Di sini saya menggunakan populasi pada kelas 11 MIA 1 dan MIA 2, di mana setiap kelasnya itu berjumlah 32 orang, jadi kedua kelas itu berjumlah 64 orang. Teknik pengambilan sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajarinya semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka perlu tidak dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Suharsimi Ari Kunto menjelaskan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah populasi. Dan jika subjeknya lebih besar dari 100, dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Berdasarkan uraian di atas, maka sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi yang telah disebutkan di atas tadi, sebanyak 64 peserta didik. Adapun jenis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian populasi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dengan cara meneliti keseluruhan populasi. Variabel-variabel dan perlakuan penelitian. Penelitian ini mengkaji dua variabel, yaitu variasi metode pembelajaran sebagai variabel bebas yang disimbolkan dengan simbol X dan hasil belajar siswa sebagai variabel terikat yang disimbolkan dengan huruf Y. Dalam penelitian ini digunakan analisis korelasi yang bersifat satu arah. Instrumen penelitian yang pertama, definisi operasional penelitian menggunakan skala Likert. Dalam penelitian ini yang dianalisis dengan cara pemberian skor pada setiap pernyataan peserta didik. Dalam skala Likert, responden tidak hanya memiliki pertanyaan-pertanyaan yang positif, melainkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat negatif juga. Yang kedua, kisi-kisi instrumental. Variabel metode pembelajaran bervariasi, aspek metode ceramah, dan metode diskusi. Metode ceramah dengan indikator yang pertama, pendidik menggunakan intonasi suara, yang kedua sikap peserta didik yang mendengarkan, yang ketiga penggunaan alat peraga ketika proses belajar mengajar. Pada metode diskusi, indikatornya yaitu menanyakan dan mengumpulkan pendapat, yang kedua membuat kesimpulan, yang ketiga menyusun alternatif pemecah masalah, tiga uji validitas. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid adalah instrumen tersebut dapat digunakan mengukur apa yang seharusnya diukur. Kepahitan instrumen dalam penelitian ini mengujinya dengan rumus korelasi produk momen. Syarat data bersifat normal. Ketika lebih dari 0,05, uji normalitas ini akan menggunakan program SPSS for Windows. Yang keempat, uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Nilai reliabilitas pada setiap skor item soal diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai tersebut untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Teknik analisis data
Analisis yang digunakan statis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran secara umum. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul. Statistik memberikan cara untuk mengurangi jumlah data ke dalam bentuk yang dapat diolah dan menggambarkan dengan tepat mengenai rata-rata, perbedaan, hubungan-hubungan, dan sebagainya. Hasil analisis deskriptif ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan statistik deskriptif. Selanjutnya yaitu hipotesis statistik. Menurut Sugiono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian di mana rumusan pada masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Seperti contohnya H0, jawaban awal metode pembelajaran bervariasi tidak terdapat pengaruh terhadap hasil belajar. Dan dugaan yang kedua, H1, jawaban sementara metode pembelajaran bervariasi berpengaruh terhadap hasil belajar. Sekian pemaparan presentasi proposal penelitian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.